Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiza Zara dengan NIM 2230103037. Izin menyampaikan materi terkait mata kuliah mikromanajemen yang berjudul pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pengertian dari pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen, pengambilan keputusan melibatkan penilaian terhadap berbagai opsi berdasarkan informasi yang tersedia, kemudian memilih tindakan yang dianggap paling efektif, efisien, dan sesuai dengan sasaran organisasi. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Adalah suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan atau pihak yang berwenang di lingkungan pendidikan seperti kepala sekolah, guru, atau dinas pendidikan untuk memilih tindakan atau kebijakan terbaik dari beberapa alternatif guna menyelesaikan masalah atau peningkatan kualitas layanan pendidikan. Poin yang ketiga yaitu tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan di lembaga pendidikan sangat penting karena memiliki dampak yang luas, baik bagi pengembangan kualitas pendidikan, pengelolaan sumber daya, maupun pencapaian tujuan di lembaga tersebut. Ada beberapa tujuan utama dari pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, terbagi menjadi dua, yaitu penentuan kurikulum. Pengambilan keputusan yang tepat mengenai kurikulum dapat memastikan bahwa materi ajar yang disampaikan relevan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pembinaan pengajaran. Keputusan terkait dengan pelatihan dan pengembangan profesi pengajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas pengajaran mereka yang langsung berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Tujuan yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya secara efisien. Terbagi juga menjadi dua, yaitu pengelolaan anggaran dan keuangan, yang mana keputusan mengenai pengalokasian anggaran dan sumber daya keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan dengan efektif dan efisien. Ini mencakup keputusan tentang fasilitas, peralatan, pendidikan, serta program-program yang akan dijalankan. Kedua yaitu sumber daya manusia. Pengambilan keputusan dalam hal rekrutmen, penempatan, dan pengembangan staf mengajar serta tenaga pendidikan lainnya bertujuan untuk menciptakan tim yang berkualitas dan bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan di lembaga pendidikan. Tujuan yang ketiga yaitu pencapaian tujuan pendidikan, yang terbagi juga menjadi dua, yaitu penetapan visi dan misi, yang mana keputusan yang diambil oleh para pemimpin lembaga pendidikan seperti kepala sekolah atau rektor sangat penting untuk menetapkan visi dan misi lembaga yang akan menjadi acuan dalam setiap aktivitas pendidikan. Pengambilan keputusan yang tepat akan membantu lembaga tersebut bergerak ke arah yang jelas dan terarah. Kedua yaitu penetapan tujuan jangka panjang dan pendek. Pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang selaras dengan visi dan misi lembaga pendidikan seperti tujuan akademik, peningkatan kualitas, serta pencapaian hasil belajar siswa. Tujuan yang keempat yaitu peningkatan keputusan stakeholder, yang terbagi menjadi dua, yaitu poin A, kepuasan siswa dan orang tua. Keputusan yang diambil lembaga pendidikan harus memperhatikan kepentingan siswa dan orang tua. Keputusan mengenai kualitas pendidikan, cara evaluasi, dan pembinaan siswa akan langsung berpengaruh pada kepuasan mereka terhadap lembaga pendidikan. Kepuasan tenaga pengajar. Keputusan terkait kebijakan pengajian, tunjangan, serta pengembangan karir pengajar juga sangat mempengaruhi semangat motivasi mereka dalam mengajar. Tujuan yang terakhir yaitu menjaga dan meningkatkan citra lembaga. Terbagi menjadi dua, yang A, pengambilan keputusan yang transparan. Dalam lembaga pendidikan, pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel sangat penting
penting untuk menjaga kepercayaan publik, baik itu siswa, orang tua, maupun masyarakat. Keputusan yang jelas dan adil akan menciptakan citra positif bagi lembaga pendidikan. Yang B, yaitu inovasi dan pembaruan. Keputusan untuk terus berinovasi dalam hal teknologi, metode pembelajaran, serta kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan akan membantu lembaga pendidikan tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan zaman. Poin yang keempat ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah metode pengumpulan informasi, menilai alternatif, dan akhirnya menentukan pilihan akhir. Proses pengambilan keputusan adalah proses penalaran berdasarkan asumsi nilai, preferensi, dan keyakinan pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan serta capaian. Yang kelima ada aktivitas dalam proses pengambilan keputusan. Terbagi menjadi 4, yaitu intelligence adalah tahap pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahannya. Yang kedua ada choice adalah tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga ada design adalah tahap memilih dari alternatif yang disediakan. Yang terakhir yaitu ada implementation, yaitu tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Poin keenam ada tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama merumuskan atau mengidentifikasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga mencari alternatif tindakan, yang keempat analisis alternatif, yang kelima memilih alternatif terbaik, dan yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan dan evaluasi hasil. Poin yang ketujuh yaitu ada dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan meliputi intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasionalisme. Intuisi melibatkan keputusan berdasarkan perasaan atau firasat, pengalaman berdasarkan data dan informasi yang objektif. Wewenang berdasarkan hierarki atau posisi, dan rasionalisme berdasarkan logika dan analisis. Poin yang ke-8 yaitu yang berhak mengambil keputusan. Jadi yang di lembaga pendidikan yang berhak mengambil keputusan yang paling utama itu adalah kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga tersebut. Selain itu, ketua organisasi juga berhak mengambil keputusan untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya. Jadi, kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan sekolah. Keputusan kepala sekolah dapat mempengaruhi berbagai aspek sekolah seperti kurikulum, anggaran, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan ketua organisasi yaitu jika ada organisasi di dalam lembaga pendidikan seperti organisasi siswa, ketua organisasi berhak mengambil keputusan yang berkaitan dengan tujuan dan kepentingan organisasi tersebut. Keputusan ini mungkin terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan dana, atau kebijakan internal organisasi. Poin yang terakhir di pengambilan keputusan yaitu fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa sekolah berjalan sesuai dengan tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Keputusan yang tepat akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mencapai prestasi yang diinginkan. Sekian penyampaian materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.